evaluasi kembali. Untuk apa bicara damai kalau bicara pembunuhan keadilan ini terbengkalai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 15 Agustus 2020 sebagai momen memperingati 15 tahun perdamaian Aceh. Kemudian kita bertanya, apa pentingnya perdamaian bagi kita? Kemudian apa maknanya perdamaian ini kita rasakan saat ini? Saya hari ini tidak mewakili siapapun. Saya mewakili diri sendiri sebagai korban yang pernah mengalami betapa pahitnya bagaimana rumah saya dihancurkan. Kemudian saya mendengar orang tua saya mengungsi. Kemudian juga sebagai jurnalis yang selama konflik pernah melihat langsung bagaimana seorang warga biasa yang ditembak dan darahnya berhamburan di jalan. Kemudian seorang jurnalis, saya juga melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana perang terjadi di Aceh. Dan hari ini 15 tahun perdamaian. Apa kekuatan moral kita yang bisa kita berikan untuk anak cucu kita? Kita hari ini sudah terbiasa membuat narasi-narasi perdamaian yang sulit untuk dimengerti, sehingga kemunafikan apa yang harus kita pertontonkan untuk generasi selanjutnya. Bayangkan ada ribuan korban konflik. Apa yang saya alami itu tidak seberapa. Kalau kita lihat, ada orang tua yang kehilangan anaknya yang sampai sekarang tidak tahu di mana kuburannya. Ada anak yang mencari orang tua yang sampai sekarang juga kita tidak tahu di mana kuburan dan pusaranya. 15 tahun perdamaian Aceh, apa yang bisa kita manfaatkan? Apa yang kita wariskan sebagai generasi masa yang akan datang? Ini yang mesti kita lakukan. Saya sering menyampaikan terkadang dengan nada emosi bahwa kita sudah memperlihatkan begitu banyak kemunafikan. Banyak sekali kemunafikan yang kita perlihatkan, yang seharusnya misalnya dalam konteks perdamaian ini kita mengisi hari-hari dengan kegiatan yang mereduksi, mewariskan mahasiswa generasi selanjutnya untuk bicara soal konflik, mewariskan mereka bahwa perdamaian ini direbut dengan tidak mudah. Ada ribuan orang yang kehilangan nyawanya, ada ribuan orang yang mati sia-sia, yang seharusnya tidak boleh sia-sia. Coba bayangkan 15 tahun perdamaian, untuk data korban konflik saja kita masih amburadul. Sampai detik ini masih ada korban yang diperkosa sampai dia menghembuskan nafas terakhir, tidak mendapat perhatian apapun, tidak mendapat kepedulian dan sentuhan apapun, yang seharusnya ini yang menjadi momen makna perdamaian yang harus kita lakukan. Kemudian bayangkan kita masih melihat bagaimana seharusnya kita memberi satu pelajaran penting, bahwa perdamaian ini harus kita isi dengan pemerintahan yang bersih, tidak melakukan korupsi. Coba bayangkan bagaimana dana aspirasi misalnya yang dipotong 20%, 10%, dan itu sudah menjadi rahasia umum. Apa yang kita wariskan dari konflik ini? 15 tahun perdamaian sudah. Bayangkan berapa banyak
beasiswa yang disunat, yang seharusnya dana beasiswa itu tidak boleh disunat. Harusnya mahasiswa itu harus diedukasi sebagai generasi lanjutan untuk bicara soal perdamaian dan konflik, sebagai penerus untuk bicara kemajuan Aceh. Tapi mahasiswa lebih dulu diberikan mindset, ternyata birokrasi kita begini, beasiswa dipotong. Inilah contoh yang kita berikan selama 15 tahun perdamaian ini. Contoh-contoh yang kita berikan, sehingga kita sering menyuruhkan, tolong jaga perdamaian, tolong rawat perdamaian. Seharusnya rakyat yang akan mengatakan, tolong wahai elit, wahai penguasa, jaga perdamaian ini, jangan korupsi, jangan rampok uang kami, jangan jadikan perdamaian ini sebagai agen dan alasan untuk merebut kekuasaan, untuk menikmati hasil perdamaian ini. Sementara rakyat sampai hari ini masih bicara soal ekonomi yang morat-marit, irigasi yang terbengkalai, petani menjerit, harga pupuk di mana-mana tidak bisa dibeli. Ini makna perdamaian yang harus kita evaluasi kembali. Untuk apa bicara damai kalau bicara pembunuhan keadilan ini terbengkalai?